Banyak orang sepakat dengan pendapat bahwa Premier League adalah kompetisi sepak bola terbaik sejagat. Namun, banyak bukan berarti semua orang sepakat. Ada saja orang yang bilang bahwa Premier League bukan yang terbaik. Tolak ukurnya sudah pasti trofi Liga Champions yang masih kalah dari liga lain. Namun, perdebatan tadi lagi-lagi muncul di musim ini menyusul lolosnya 5 perwakilan Inggris ke babak 16 besar UCL. Secara tidak langsung, ini membuktikan bahwa klub Inggris masih sangat dominasi. Format baru di sisi lain juga ikut memuluskan langkah mereka dominasi UCL. Lalu, akankah dominasi IPL makin menguat di Liga Champions? Di video kali ini, Starting 11 Moment akan kembali sajikan perdebatan klasik mengenai status IPL sebagai kompetisi terbaik. Mengapa format baru ikut berperan mendongkrak performa IPL? Dan akankah dominasi ini menguat di masa depan? Simak selengkapnya. Di awal sudah disebutkan bahwa Premier League adalah kompetisi sepak bola terbaik di dunia. Namun tidak semua orang sepakat akan hal ini. Fans dari liga lain selalu menyangkal dan mengatakan kompetisi terbaik kok UCL-nya masih sedikit. Ya, IPL masih belum diakui sebagian orang karena jumlah trofi UCL mereka. Statistik jelas tidak bisa bohong. Premier League atau Inggris faktanya memang bukan kolektor trofi terbanyak Liga Champions. Menurut data, kompetisi atau negara dengan koleksi trofi terbanyak UCL masih dipegang oleh Spanyol dengan 20 trofi. Sementara Inggris hanya duduk di urutan kedua dengan 15 trofi. Apabila dipecah menjadi berdasarkan klub, performa klub Premier League juga tampaknya tak sementara yang liga lain. Di La Liga, Real Madrid menjadi kolektor trofi UCL terbanyak dengan 15 trofi. Milan di Italia adalah klub tersukses negeri Pisa di UCL dengan raihan 7 trofi sepanjang sejarah mereka. Di Inggris, status sebagai kolektor trofi UCL terbanyak dipegang Liverpool. Namun, raihan 6 trofi klub asal Merseyside masih belum bisa menandingi raihan Milan apalagi Real Madrid. Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa opini orang-orang yang menolak status IPL sebagai kompetisi terbaik dilihat dari koleksi trofinya boleh dibilang valid. Namun, apakah tolak ukur kompetisi terbaik cuma diukur dari trofi? Faktanya, apabila mengacu ranking koefisien UEFA, Inggris masih jadi yang teratas. Bahkan dalam 5 musim terakhir, posisi Inggris di puncak koefisien tidak pernah lengser. Musim ini, tim-tim Inggris kembali membuktikan bahwa angka-angka di statistik koefisien tak bisa dibohongi. Premier League musim ini mengutus 6 wakilnya menuju kompetisi Liga Champions Eropa. Rinciannya adalah 5 dari slot klasemen Liga, sementara 1 lainnya dari jatah juara Europa League. Ketika kompetisi bergulir, tim-tim Premier League ternyata tidak hanya mengirim jumlah terbanyak, tetapi mencatat level konsistensi yang boleh dibilang terbaik. Arsenal adalah wakil Inggris dengan performa paling impresif, nyapu persis setiap laga yang mereka mainkan di fase Liga musim ini. Sementara itu, wakil-wakil negeri Raja Charles III lainnya juga memperlihatkan performa tak kalah menawan. Bahkan sampai dengan matchday ke-7, 5 dari 6 perwakilan sudah berada di zona lolos langsung. Di matchday ke-8, tak ada satupun tim Inggris yang menelan kekalahan. Newcastle yang bermain imbang melawan PSG lengser menuju urutan 12 klasemen. Namun, Manchester City yang meraih kemenangan atas Galatasaray naik ke urutan 8. Jadi pada akhirnya ada 5 klub Inggris yang telah memastikan tiket langsung ke babak 16 besar. Tercatat, ini adalah kali kedua ada 5 klub Inggris berhasil memastikan diri lolos ke babak gugur Liga Champions. Kali pertama terjadi pada tahun 2017 silam, ketika Liverpool, Manchester City, Chelsea, dan Tottenham Hotspur sama-sama sukses melaju. Liverpool jadi tim yang melaju paling jauh, berhasil sampai ke final sebelum akhirnya kalah melawan Real Madrid.
Kehadiran 5 klub Inggris di babak gugur Liga Champions kembali menegaskan bahwa Premier League masih jadi kompetisi yang paling dominan. Banyak dari kita tentu sudah tidak heran mengapa dominasi itu bisa begitu kentara. Faktor utama dan terbesarnya sudah pasti gara-gara uang. Data dari Deloitte Football Money League 2026 yang menghitung keuntungan klub-klub sepak bola seluruh Eropa menunjukkan dominasi yang sama dari klub-klub IPL. 6 dari 10 klub teratas adalah klub-klub yang berasal dari IPL. Sementara apabila data tersebut diruntut sampai 30 besar, separuhnya klub di dalamnya adalah klub-klub dari Premier League. Tentu uang melimpah yang diperoleh Premier League tidak semata-mata datang dari langit atau sebuah kebetulan semata. Pembagian hak siar yang lebih adil serta exposure lah yang membuat kucuran pound sterling lebih menjanjikan dibanding kompetisi-kompetisi lain. Spesifik soal exposure, satu faktor ini lahir dari kompetisi yang ketat dan sulit diprediksi. Di Inggris, pemandangan tim-tim kecil menaklukkan tim-tim besar bukan sesuatu yang langka. Hampir setiap pekan ada saja cerita tim kecil menjegal langkah para raksasa. Mantan bek Liverpool Stephen Warnock mengatakan level kompetitif macam inilah yang mendorong Premier League makin dominan setiap tahunnya. Kita sudah bicara soal level kompetisi yang sulit diprediksi di level Liga Domestik Inggris. Faktanya hal tersebut ikut memengaruhi performa mereka di ajang Liga Champions dengan format yang sekarang. Skema UCL yang kini tak lagi menggunakan fase grup melainkan menggunakan fase liga membuat klub-klub IPL banyak diuntungkan. Ada alasan mengapa klub-klub Premier League tidak memiliki trofi sebanyak kompetisi-kompetisi lain, terutama klub-klub dari La Liga. UCL sebenarnya merupakan sebuah kompetisi sakral, karena nasib sebuah klub bisa ditentukan hanya dari satu laga. Sekali gugur, maka tuntas sudah perjuangan. Ini tidak cocok dengan karakter klub IPL. Dengan adanya format baru, fase liga di mana setiap tim bermain 8 kali di fase awal, klub-klub Premier League jadi punya keuntungan besar. Kenapa? Karena klub-klub IPL sejatinya suka dengan kompetisi yang menuntut konsistensi, bukan hanya sekali terjang. Musim lalu pun cuma ada 1 dari 4 tim yang gagal lolos langsung ke 16 besar. Sebelumnya, UCL cuma punya 6 laga di fase awal, yaitu di fase grup. Praktis, klub-klub peserta punya jumlah laga yang lebih sedikit untuk mendulang poin. Hal ini mempersulit langkah klub-klub IPL yang mempunyai liga dengan kualitas fisik sangat intens. Tenaga terkuras dan sekali saja tersandung tak ada kesempatan untuk membalikan keadaan. Di Premier League banyak fenomena-fenomena klub besar kalah melawan klub kecil. Tetapi pada akhirnya yang juara tetap saja klub besar. Kenapa? Karena konsistensi tadi. Satu klub boleh tersandung sekali, tetapi apabila di laga-laga selanjutnya klub itu masih bisa mengais poin demi poin, maka klub itu berhak juara. Kompetisi Liga Champions sudah mengalami evolusi dari tahun ke tahun. Musim lalu adalah bentuk dari evolusi terkini UCL yang kini hadir dalam bentuk fase liga dengan jumlah kontestan lebih banyak. Mengacu sejarah, kompetisi ini tampaknya akan bertahan lama. Dan selagi format sekarang bertahan, peluang klub Inggris juara makin besar. Seperti yang telah disebutkan, UCL format baru lebih menuntut konsistensi dari sebuah tim. Dengan jumlah pertandingan yang lebih banyak, klub-klub Inggris punya keuntungan lolos lebih besar. Karena pada dasarnya mereka sudah terbiasa dengan format semacam ini. 2 musim berjalan sudah membuktikan fakta tersebut. Hanya ada jarak 5 piala antara Inggris dengan Spanyol sebagai peraih gelar terbanyak. Dan selagi format ini bertahan, kemungkinan besar posisi Spanyol akan tergeser oleh Inggris. Negara lain boleh menang dalam format sekali tumbang. Tapi apabila formatnya menuntut konsistensi seperti sekarang, peluang Inggris bisa dibilang lebih besar. Singkatnya, di sepak bola modern termasuk di UCL, setiap klub dituntut untuk bisa maraton, bukan sekadar sprint jarak pendek. Klub-klub Inggris terbiasa akan hal itu. 5 wakil di babak 16 besar berpotensi 6 jika Newcastle lolos. Hanya sebuah permulaan dari dominasi IPL yang makin nyata di Eropa.
Itulah dia Football Lover, ulasan mengenai dominasi klub-klub Premier League di UCL musim ini dan potensi dominasi mereka di masa depan. Kalau menurut kalian sendiri gimana? Akankah di masa depan Premier League akan menggeser La Liga sebagai liga dengan kolektor trofi UCL terbanyak? Share opini kalian di kolom komentar ya. Like videonya kalau kalian suka, subscribe channel Starting 11 Moment dan jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan setiap update serta bahasan-bahasan menarik seputar sepak bola lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.